yang bagus dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang masuk 5 besar ekonomi dunia. Sama Pak Saifullah dan Ibu Yona dari Kemenparekraf, izinkan kami berikan sebuah pantun pembuka. Nonton bola sambil makan cemilan. Cakep. Cakep. Bareng Bang Helmi Yahya. Cakep. Apa kabar peserta CEO Mastermind ke-9? Cakep. Mari bareng Bang Gita kembangkan diri dan terus berkarya. Ya, terima kasih teman-teman. Saya baru saja membaca dari Bloomberg bahwa Amerika menuju sebuah showdown atau penentuan di mana ada kemungkinan gagal bayar. Jerman memasuki periode krisis. Sementara sebuah bank yang seingat saya Kang Gita belum pernah menjadi pimpinan, tapi dulu waktu saya dan Kang Gita ada di dunia usaha, itu menjadi bank darah biru. Kami menyebutnya lenders of last resort, yaitu Credit Suisse. Tutup setelah 167 tahun menghiasi dunia perbankan internasional. Dan ini adalah fenomena VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Dan kita melihat bahwa ekonomi kita sekarang, alhamdulillah, di tahun 2022 tumbuh 5,31%. Namun kita harus waspada karena di 2023 pertumbuhannya walaupun konsensus di atas 5% masih ada banyak. Inflasi yang menjadi tantangan terbesar bagi negara pasca pandemi pernah menyentuh 10% untuk negara Inggris, salah satu negara yang mengembangkan pengetahuan mengenai keekonomian dan pemikiran penanggulangan biaya hidup. Kita bisa ingat Margaret Thatcher di sebuah film yang berjudul Iron Lady, di awalnya mengeluhkan harga susu yang naik 3 kali lipat. Indonesia, walaupun harga telur pernah mencapai Rp42.000 per kilogram, sekarang semakin terkendali dengan target optimal di bawah 4,3%. Di bulan April sudah tercapai, yang turun dari bulan Maret 4,97%, di bawah 5%. Pertumbuhan ekonomi kita walaupun terkendali, kita ada di tengah-tengah tantangan global. Dan inilah yang kita sebut sebagai VUCA era. Dan oleh karena itu teman-teman CEO harus mengambil peluang di tengah tantangan. Ciptakan ruang untuk menjadi pemenang. Dan kuncinya untuk CEO Mastermind ke-9, bagaimana kita continue to learn. Manfaatkan keterampilan kita untuk berinovasi. Dan khususnya para pebisnis muda, jadi agen kemajuan bangsa. Saya melihat bahwa hari ini Bang Gita, Kang Helmi dengan blazer coklatnya, Bang Gita dengan turtleneck andalannya. Ini adalah dua tokoh sama tentunya Bosman Maribu yang akan membawa kita kepada suatu nuansa how we change, tapi change for the better. Nah, pebisnis muda harus mampu memiliki 5 kriteria. Saya selalu menitipkan, be innovative, be adaptive, and be collaborative. Dan sekarang kita harus berinovasi, beradaptasi, dan berkolaborasi. Tinggalkan zona aman dan nyaman. Ambil risiko, berani. Setelah Bang Helmi bergabung dengan sebuah kendaraan baru, saya justru meninggalkan kendaraan lama saya.
Ini adalah tindakan nekat karena saya merasa sudah ada di zona aman dan nyaman. Saya harus mengganti haluan. Bagaimana mendisrupsi diri sendiri. Seperti saya pernah memecat diri sendiri dari Pemprov DKI. Tadinya sebagai wagub. Akhirnya luntang-lantung karena kalah Pilpres 2019. Ini adalah bagian dari kita terus mendisrupsi diri kita sendiri. Jangan pernah ada di zona aman dan nyaman, berani mengambil risiko. Dan yang terpenting dengan mastermind ke-9 ini, mungkin Bapak Ibu sekalian, 100 yang terpilih ini, menyadari atau tidak menyadari bahwa kita sekarang lagi membangun jejaring silaturahim, jaga relasi, membangun networking. Di Amerika kita kenal dengan sebutan bahwa banyak komunitas-komunitas yang dibangun berbasis dengan Old Boys Network. Inilah yang kita akan bangun, bagaimana kita memiliki suatu kesatuan, namun bukan hanya menjaga silaturahim, tapi juga mengasah dan terus meningkatkan skill kita. Karena dari Bang Gita dan Bang Helmi, kita akan meningkatkan skill kita. Dan tidak pernah lepas, setiap CEO Mastermind 1-9, saya selalu menitipkan prinsip kerja 4As. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Kerja keras, kita harus mampu untuk do harder than our neighbor. Kerja cerdas, saksikan episode Endgame. Matik-matik. Karena Endgame ini kita diajak berpikir, dan biasanya kita senang konten-konten yang hanya 3 menit, 1 menit. Di Endgame kita disiksa, mesti mendengarkan Bang Gita selama 1,5 jam. Tapi itu semua ilmu yang tidak kita sadari akan melatih cara kita berpikir untuk lebih cerdas. Kerja tuntas. Jangan dari CEO Mastermind 1-9 begitu-begitu saja. Pastikan bahwa di Mastermind berikutnya perusahaan Anda sudah go public, sudah IPO. Beberapa perusahaan yang saya temui kemarin dalam ekosistem ekonomi kreatif sudah IPO. Terpenting, bekerja ikhlas. Ikhlas demi bangsa dan negara.